Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Oke, tentu saja pembelajaran kali ini untuk kelas 3. Kita mulai materinya ya. Sumber dan bentuk energi. Nah, identifikasi yang berkaitan dengan energi, kira-kira di pembelajaran hari ini kita akan belajar apa sih tentang energi? Oke, kita pelajari ya. Yang berkaitan dengan energi, yang pertama, kebutuhan manusia akan energi semakin lama akan semakin tinggi. Nah, hal ini dikarenakan karena penduduk dunia semakin banyak. Selain itu juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Yang kedua, perkembangan teknologi membuat banyak energi. Bahan bakar minyak atau yang biasa kita sebut BBM adalah energi yang penggunanya paling besar selama ini. Nah, karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Nah, apa sih yang disebut dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Jadi, karena penduduk dunia semakin banyak dan teknologi yang semakin pesat, dikhawatirkan untuk bahan bakar minyak itu akan habis. Sehingga kita harus mencari solusi yang tepat sebagai pengganti dari bahan bakar minyak, yaitu energi alternatif. Nah, energi alternatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, energi panas matahari. Yang kedua, energi gerak angin. Nah, yang ketiga adalah energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi energi listrik itu bisa disebabkan dari panasnya matahari, gerak angin, dan gerak air. Nah, listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa kita sebut PLTS. Yang kedua, energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa kita sebut sebagai PLTA. Yang ketiga, energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang biasa kita sebut PLTB.
Kosakata yang terkait dengan perubahan energi. Kira-kira kata apa yang terkait dengan perubahan energi ya? Oke, kita lihat yang pertama. Kata yang pertama adalah kata listrik. Apa sih yang dimaksud dengan listrik? Listrik adalah daya atau kekuatan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia. Dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menjalankan sebuah mesin. Yang kedua yaitu kata minyak. Minyak adalah zat cair yang berlemak. Biasanya kental, tidak larut dalam air. Nah, kalau tidak larut dalam air, biasanya minyak dan air tidak bisa dapat disatukan. Yang ketiga ada kata angin. Angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Yang keempat ada kata generator. Generator adalah pembangkit tenaga dari listrik, uap, dan sebagainya. Nah, yang kelima ada kata turbin. Nah, turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan baling-baling yang digerakkan oleh aliran uap, air, atau udara. Pokok-pokok konsep energi alternatif. Yang pertama ada briket. Briket adalah bahan bakar pengganti dari BBM. Jadi briket ini pengganti dari bahan bakar minyak. Nah, di sini Bapak sudah memberikan contoh dari briket. Apa sih itu briket? Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Biogas. Biogas adalah energi alternatif memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Contohnya kotoran sapi. Nah, kira-kira seperti apa sih? Kok kotoran sapi bisa dijadikan sebagai gas? Oke, ini adalah proses dari energi alternatif. Kotoran sapi dijadikan sebagai gas. Nah, biogas ini merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Bahan baku pembuatan biogas berasal dari kotoran hewan, sisa hasil panen, dan sampah sayuran rumah tangga. Manfaat energi biogas. Nah, yang pertama, sumber energi untuk pembangkit listrik. Yang kedua, pupuk penyubur tanaman yang ramah lingkungan. Yang ketiga, yaitu bahan bakar gas pengganti gas LPG untuk memasak. Yang keempat, bahan bakar kendaraan pengganti BBM. Oke. Lanjut ke pelajaran selanjutnya. Menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui ada hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, 1 abad yaitu 100 tahun. 1 dasawarsa yaitu 10 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 4 minggu.
1 minggu sama dengan 7 hari. 1 harinya sama dengan 24 jam. 1 jamnya sama dengan 60 menit. 1 menitnya sama dengan 60 detik. Menentukan satuan waktu, jam, dan menit. Bapak sudah memberikan contoh gambar di sini, yaitu jadwal dari sebuah kegiatan persami perkemahan Sabtu Minggu. Di sini sudah ada jam dari pukul 5 pagi sampai jam 1 siang. Oke, dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang kegiatannya apa saja ya? Oke, kita bahas ya. Pada pukul 5.00 sampai 5.30 yaitu kegiatannya sholat subuh. Pada pukul 5.30 sampai 6.00 yaitu kegiatannya olahraga pagi. Nah, dari 5.00 sampai 5.30 yaitu menghabiskan waktu selama 30 menit. Dari pukul 5.30 sampai 6.00 menghabiskan waktu 30 menit. Jadi dari sholat subuh sampai ke olahraga pagi itu membutuhkan tadi 30 menit, olahraga pagi juga 30 menit. Nah, mandi dan sarapan dari jam 6 sampai jam 7 yaitu jaraknya sekitar 1 jam atau 60 menit. Oke, selanjutnya di kegiatan outbound atau jelajah dari jam 7 sampai jam 10. Nah, dari jam 7 sampai jam 10 ini membutuhkan waktu durasinya selama 3 jam. Pada kegiatan pembubaran tenda pada pukul 10 sampai jam 11 sampai pukul 11.00 yaitu memerlukan waktu 1 jam atau 60 menit. Nah, pada kegiatan pelantikan ini memerlukan waktu dari jam 11.00 sampai jam 12.00. Artinya memerlukan waktu 1 jam atau 60 menit. Nah, di kegiatan terakhir ramah tamah dan pulang ini memerlukan waktu 1 jam juga dari pukul 12.00 sampai 13.00. Nah, di sini Bapak sudah mempunyai contoh soal yang harus kita jawab bareng-bareng. Berapa lama jarak waktu antara sholat subuh dengan mandi dan sarapan? Oke, gimana sih Pak cara menyelesaikannya? Aku bingung, aku pusing. Sama Bapak juga. Oke, guys, kita lanjut. Jawabannya adalah dari 5.00 sampai 5.030 sampai 5.30 yaitu memerlukan waktu 30 menit. Dari 5.30 sampai 6.00 memerlukan waktu juga 30 menit. Jadi 30 menit yang pertama yaitu waktu untuk sholat subuh. Nah, 30 menit yang kedua untuk olahraga pagi. Waktu 30 menit tetap harus kita hitung untuk menentukan berapa lama jarak dari sholat subuh sampai ke mandi dan sarapan. Nah, mandi dan sarapan memerlukan waktu 6.00 sampai 07.00 yaitu memerlukan waktu 60 menit atau 1 jam. Nah, maka kita jumlahkan saja 30 menit ditambah 30 menit ditambah 60 menit sama dengan 120. Nah, 120 menit kita jadikan jam sama dengan durasinya 2 jam. Baiklah, ini soal yang harus kalian kerjakan dan kirim ke Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak, semoga kita selalu sehat walafiat.